Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus para calon tamu Allah yang saya hormati. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur dan hadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka persiapan keberangkatan dan sekaligus manasik untuk yang kemarin tidak bisa mengikuti karena ada yang masih di luar kota, ada yang di Lampung, ada yang di mana lagi. Pada kesempatan kali ini masih ada kesempatan untuk mengikuti manasik, dan juga kepada para calon tamu Allah yang masih belum daftar, semoga segera mendaftarkan diri, membulatkan hati, menyatukan niat untuk suan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tamu Allah yang saya hormati, alhamdulillah pelaksanaan ini bisa terlaksana berkat dukungan dari para panjenengan semua. Khususnya saya sampaikan terima kasih kepada Vianada Sound System dan Decoration yang mana juga mendukung sepenuhnya pelaksanaan ini, dan kebetulan berangkat bersama kami 3 orang pada bulan Maret, dan insya Allah bulan berikutnya bertambah 5 orang. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada Ari Sound System yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang kebetulan alhamdulillah pada kesempatan periode bulan Maret ini beliau berangkat berdua. Insya Allah pada periode berikutnya bisa berangkat bersama keluarga. Amin, amin. Juga kepada, tak lupa kepada HAA Sound System juga punya peran di dalam suksesnya acara manasik siang kali ini. Semoga di bulan Maret bisa berangkat bersama kami sekaligus tur ke 5 negara. Amin. Insya Allah. Yang masih belum, monggo, mungkin mau bersama Al-Marhamah Group melayani sepenuh hati. Para tamu Allah yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya kami ada penyemangat, mungkin masih ingat dan semoga tidak lupa. Al-Afihah, tanggung Pak Lepai. Afihah, Al-Marhamah Group melayani sepenuh hati. Alhamdulillah kami hadir, satu Al-Marhamah tapi untuk semuanya, satu Al-Marhamah untuk semuanya. Kami berniat, bertekad untuk melayani sepenuh hati sesuai dengan semboyan kami pada keberangkatan kali ini. Insya Allah walaupun dengan banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, dengan waktu yang sangat sempit, tapi kami ingin menjadikan panjenengan lebih dari yang lama. Insya Allah kami juga punya program di luar program travel ya. Di luar program travel, insya Allah pada jemaah ini saya akan ajak berziarah kepada seorang wanita yang luar biasa, yang mana wanita tersebut telah melahirkan seorang yang super top istimewa. Mungkin ada yang tahu dan bisa jawab, hadiahnya sorban saya. Ayo, ayo. Siti Aminah, Yai. Ustaz, naik Ustaz. Aduh. Wah, ini seruan beneran. Iya.
Insya Allah kami akan ziarah ke Siti Aminah. Tapi semuanya tergantung panjenengan, nanti kita bicarakan. Gratis kan? Jelas tidak gitu. Karena makam Siti Aminah ini di suatu kampung namanya Badar. Kalau dari Mekah itu kurang lebih 150, dari Madinah itu 150 kilo. Kalau dari Mekah itu kurang lebih 200 kilo sekian. Insya Allah panjenengan kalau nanti sepakat jamaah yang berangkat bersama kami, karena ini tidak bisa satu atau hanya 5 orang, tapi memang harus semuanya. Kenapa demikian? Karena waktu yang harus kami curi adalah waktu kepulangan dari Madinah ke Mekah. Di situ yang harus kita manfaatkan waktunya, dan saya sudah menyiapkan koordinasi dan juga tasrihnya. Ada tasrihnya, ada surat izinnya. Jadi kita upayakan, karena tidak semuanya bisa nyampe. Bisa ditanya panjenengan dari sekarang nanti pulang yang sudah berangkat mulai Januari sampai dengan bulan Maret, tanya sampean nyampe enggak ke makamnya Siti Aminah? Di mana makamnya Siti Aminah? Seperti apa makamnya Siti Aminah? Seperti apa kampungnya Siti Aminah? Insya Allah tidak bisa jawab, karena memang nggak tahu. Dan insya Allah panjenengan akan saya bawa ke sana. Walaupun panjenengan hanya 12 hari bisa sampai ke Siti Aminah. Amin. Amin. Kenapa demikian? Almarhamah selalu ingin memberikan lebih. Almarhamah ingin memberikan pelayanan beda dengan yang lain, yang tentunya ini tidak gratis, Bapak. Rugi sudah kita bayar mahal-mahal, puluhan juta kita berangkat ke Saudi, cuman karena hal yang kecil kita tidak bisa sampai ke situ. Mohon maaf, semuanya tergantung kepada panjenengan. Oh, ampun kula pun kese, kula sombong, kula nikah impor gagal. Bukan berarti saya yang tidak mau, tapi panjenengan yang belum siap. Tidak ada masalah, tidak ada paksaan di dalam hal itu. Semuanya adalah kompak. Kuncinya adalah kompak. Kecuali di dalam hal-hal yang kecil, seperti kita main ke Jemarat, itu bisa hanya sebagian saja, misalnya hanya 10 saja, 15 saja dari insya Allah berapa Mbak? Sekarang berangkat Mbak? 40 total 46, insya Allah 46 misalnya yang mau berangkat hanya 20, kita mau ke Jemarat tidak ada masalah. Kalau Jemarat ini biasanya jamaah Al-Marhamah Group pasti kita mampir, walaupun di situ tidak ada keistimewaan apa-apa, tapi paling tidak ada rasa lebih di dalam hati, karena orang lain hanya bisa melihat dari 200-500 meter, kita bisa main-main di dalam. Kalau perlu, geluk aja warotan apa? Jamin, ada masalah, boleh jaminan. Bukan hanya sampai geluk. Karena orang India, Pakistan, kadang waktu haji itu dari Ceremeta, waktu jumrah nih ya, berkabah dulu kalau sandalnya pakai butuh, ya saya tak boros. Ada yang seperti itu. Pernahkah tegula mata tegula TV pernah melihat akan hal itu? Kita kembali kepada teknis keberangkatan. Jadwal keberangkatan sampai detik ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Cuman sedikit saya majukan jamnya karena melihat kondisi jalan. Kondisi jalan, pengalaman saya selama kurang lebih 1 bulan dari Jember ke Probolinggo, 4 kali perjalanan saya, semuanya 4-4-nya ini kena macet. Macetnya nggak nanggung-nanggung, pernah 3 jam, pernah mulai jam 10 sampai jam 7 pagi, pernah mulai jam 12 sampai dengan jam 5.
karena panjenengan ini jadwal keberangkatan take off-nya, terbangnya ngabur pada tanggal 26 Maret jam 7 itu sudah masuk di bandara, otomatis panjenengan paling tidak jam 5, selambat-lambatnya jam 5 sudah harus ada di Juanda. Untuk itu Tengkulak pertama menjadwal panjenengan jam 9, jam 10 malam berangkat dari Almarhamah. Kalau terjadi seperti itu, maka ini tidak nuntut, maka dimajukan jamnya. Tengkulak berharap panjenengan sudah berada di Almarhamah selambat-lambatnya jam 8. Jam 8 hari Jumat malam Sabtu dan Isya, jam 8. Jadi upayakan mari sholat Isya langsung berangkat dari Congkong masing-masing menuju Almarhamah. Dari Almarhamah jam 8 langsung berangkat, dan Tengkulak ingin mengurangi resiko tidak akan lewat Lumajang, insya Allah akan putar yang lebih jauh lewat Rangkarak, lewat Besuki. Lebih mahal tidak apa-apa, Tengkulak rela akan mengeluarkan tambahan biaya akomodasi untuk lewat Besuki supaya menghindari macet. Supaya panjenengan Tengkulak macet. Seandainya logikanya, seandainya di situ sama-sama lancar, mungkin perbedaannya hanya 30 menit. Tapi lamun kita lancar, pasan kento macet yang lewat Besuki jauh lebih awal. Kalkulasi Tengkulak kita sholat subuh berada di Ampel, karena ketemu dengan jamaah yang dari Madura. Kita sholat subuh di Ampel, habis sholat segera naik ke bis. Tak oleh kita melia di adat cendor. Begitu saya kasih waktu, di situ paling tidak 10-15 menit sudah ada di bis. Karena pesawat Bapak Ibu ini lamun terlambat panjenengan tak ningabale mantona mantuna paguni dinaki. Jadi panjenengan pakai ngojek apa? Kuda ini kemanton mantuna maka dinaki sampai pesawat tak kenal itu. Pakun kapan jembeto. Nah ini kan. Selanjutnya untuk itu nanti di Ampel kita insya Allah lebih awal sampai Ampel, paling tidak kita bisa istirahat, mandi dan lain sebagainya. Subuh sholat, habis sholat assalamualaikum wiridnya sampai aja deh, hasbunallah, langsung ke bis. Awin itu langsung ke bis saus. Lepas ke bis kita langsung ke Juanda, insya Allah sampai Juanda itu paling tidak jam 5. Direktur ABH sudah ada di Juanda. Kenapa saya lewat Besuki? Menghindari macet. Kalau tidak, Tengkulak harus lebih awal berangkat dari Kento Dulur. Logikanya kalau dari Almarhamah Dulur depak ke Sorobejegol 2 panjenengan dari Bunga. Tengkulak si coba wah jemaah Almarhamah buli nabui namanya bandara. Jamaah Almarhamah tidak pernah lama di bandara, paling lama 30 menit gitu. Karena saya tidak ingin jamaah Almarhamah ikut bambungan. Makanya panjenengan ini semuanya berperan ingin menghormati para tamu-tamunya Allah, supaya tamunya Allah benar-benar menjadi tamu yang terhormat dan betul-betul dilancarkan. Para Bapak Ibu saya berikan kaula mulyaki. Selanjutnya insya Allah kita berangkat jam 8 dan kita beristirahat di Utama Raya sambil melepas lesok penat pikiran, karena sejelas banyak tamu gila dan lain sebagainya. Kita melihat-lihat Utama Raya, syukuran bisa makan malam di sana, tapi sampai detik ini belum selesai lobi-lobinya dengan Utama Raya. Awalnya kita pakai TV, semakin Tengkulak ada 2 gambaran Utama Raya atau Wong Sulu. Kita makan di situ gratis. Karena panjenengan Nur Almarhamah dari Almarhamah ke Almarhamah.
tak kira udah tambahan, oh dikit tarik boleh tinggalkan, jadi dikit dapat utama raya atau bikin bangunan ada rumah saya gratis, lah ampun cokok panjenengan semajer. Para bapak ibu sebagian kaum yang mulia, seperti apa yang telah disampaikan oleh pihak AFIH tadi, bahwasanya kita patut bersyukur bahwasanya saat ini kita sudah lepas dari PCR, lepas dari karantina. Apakah ada pengembalian ke CAW di negara? Sebenarnya banyak pertanyaan di situ. Bila apa dijawab dan reguler mau menyempurnakan, insya Allah berada kita menjadi berempat. Sebenarnya panjenengan lepas bungkol dulu makan saben sesuai dengan niatan. Kalau nek kerokeran dan nek keroker makin isaro-saruan maka mandiri yoker dulu sampean semuanya yoker bener-bener mengilungan makin nonton buat langsung berangkat dua. Alhamdulillah depak ke Mekah sampai atanya dan teman karantina makin tak usah depak ke Mekah buka karantina asalin karantina rantah langsung makan ke masjid tak usah di autak dulu. Ini kapan perlu disyukur oleh kita bersama. Para Rabu sebenarnya kau yang mau jadi. Selanjutnya apa yang perlu panjenengan sampaikan ketahui adalah koper ini koper sekali lagi koper raja itu adalah bagasi. Jadi barang saya tak pada berlok sahabat bagasi. Kalau koper yang ini agak dingin koper yang ini kita nyaman koper kabin ini yang dibawa ke atas dan di situ taruhlah barang-barang yang tinggi saja. Mon PC cek sampai nyabet koper ini cek sampai nyabet koper aja. Lamun elang panjenengan cek modak tenggulan. Jadi laporan ke tenggulan kulenya berobak koper elang. Padahal ni kagum Cina tak abuka pakut karena ni kepan dengan tanpa bekas. Jadi sampean jangan naruh uang atau barang yang sangat berharga pada koper. Lamun sampean memaksakan diri menaruh sesuatu yang berharga di koper bagasi, kotu bungkol adena ikhlas mungkin beda depak bertitang rezeki mondada ya bismillah lah ada apa ada apa tahu laporan nah jadi kita tak bisa laporan ke gue pakai laporan dulu laporan pekut gue tak mampu menggunakan ini kan jadi kayaknya mon ober sabar nenang koper penikah bisa jadi oleh tas penikah punten tahu sahabat jer mau orang semakin tak datang gitu tapi kita loh punten tak ada coba bagus Allah cuma insya Allah 1-2 hari bisa sahabat kayak gitu benar tak ada coba patot yang kui patot terus yang selanjutnya terus koper bagasi penikah tak akan muncul lagi. Begitu masuk dengan Juanda, masuk panjenengan tak bisa ketemuan balik ke koper penikah, kejebur depak ke Medina. Jadi jangan sampai berdebaran segi aduh beda ora beda koper ya aduh tak bisa bro, tak bisa. Jadi lama barang segi penting sahabat koper gini, pengen sahabat koper gini. Koper raja barang saya tak begitu penting dan untuk saya kebutuhan pada Saudi. Bapak Ibu saya benar kaula mulyaki. Selanjutnya dan gula mau menyampaikan bab kamar. Isi kamar ini. Isi kamar ini saya ganggu kita gambar. Kamar 1 makin tahu saya tanya lagi kamar sinton dan kamar 2 kenapa ada pet kenapa bintang dan ini dan apa ini kan sepenting kamar 1 pengen kamar 1 isinya adalah Bapak Sutikno yang nomor 2 Ibu Sutikno alias Darwami
Yang ketiga Bapak Asy'ari. Yang keempat adalah Ibu Amalia Ansyah, istri dari Bapak Asy'ari. Kamar satu, jadi ngiring kenalan, saya di bawahnya akrab ini. Yang kedua, kamar dua adalah Bapak Krom alias Abdul Salam, sareng Ibu Krom alias Siti Juwairiyah. Pak nomor telok Bapak Syukur. Yang nomor 4 Ibu Syukur alias Sumiati. Jadi saya monggo Pak Syukur dicari orangnya, insya Allah dekat dengan di depan panjenengan yang namanya Pak Krom, Pak Abdul Salam, kenalan Jimin deki makle akrab, tak usah sekru. Yang ketiga Kento kamar 3 Bapak Muhammad Fauzan. Yang kedua Bapak Muhammad Nasir. Yang ketiga Bapak Jumari SPD. Yang keempat Bapak Rawi. Nah, peningisi kamar 4 saya deki kenalan kelagian menikah deki saya paling pentong aku lakukan kopi menikah tapi sekali menikah. Kamar 4 Eki Kenta Ibu Suharlis. Kamar 5 Ibu Suharlis. Yang kedua Ibu Salamah. Yang ketiga Ibu Muntrikah. Yang kelima Ibu Jateng. Nah, ini kesebelahan Ibu Harlis, Salamah, Ibu Muntrikah, Bu Jateng. Sebelahan. Selanjutnya kamar selanjutnya Hamidah, Satruya, Asna, Misna, teman kanca sekamar. Saya sare kenalan, kamu saya nyaman Mina, kamu saya nyaman Spina, kamu saya nyaman Hamidah, kamu saya nyaman Satruya, kenalan. Baik, kenalan bertiga berempat. Saya rukun ke adokaran dalam kamar. Saya lebih oning malain, ke selebih tahuning. Mon perlu masuk ke dinding bu, di dinding lagi. Deki pas saya ngatungi. Kuda ke dinding kamar, benih dinding, ini kamar dinding, mengkabut dinding, betul tak ada. Dinding saya kuda dinding. Menjaan reng jemput saya nabi waras-waran guys gede kulit nyari gede saya waras-waran saya tidak salah pakai waktu dan kemudian bersama anak nempong kini gue nurunnya dengan ganjil mana nanya apa keadaan wajib dengan cek pasar sehingga nah cek meja bergeber lagi alakon bergeber mira bergeber biru motor gembira saya keluar mana saya keluar banget, jadi sampai pas efeknya pas temu pala atau babur sampai keluar butuh ini. Jadi abu sakit pun panas berarti CBN salah sama. Ini pasti terjadi sedang keberangkatan. Dan biasanya teman-teman itu disepelekan hal seperti ini disepelekan, padahal ini pasti terjadi. WC tak langkung saran baik WC ini ya sambian lamun mari aku lagi WC pas abur senang ngelak cantik sedang dengan kui gelas jadi pak kui gelas pak mulai gulat sampai dohor tak bisa sambian dan tidak ada timbang mari bongkok bercek lebih ini tepuk. Ini hal sederhana tapi pasti terjadi. Oke. Terus selanjutnya kamar selanjutnya Engineka
Mbak Ike. Terus nomor 2 Ibu Subandia. Terus nomor 3 Ibu Maimunah. Nomor 4 Ibu Asia. Lah menikah Apollo, Mbak Ike, Ibu Subandia, Ibu Maimunah, Ibu Asia. Nomor 5 Nanda Rifki Dawamil Kolbi Bentengkula, dan ada lagi nanti gabung lagi nyari lagi luar kota nabok pun sesepona di lebuna kenal dulu lah man dekor ini kan gawon justru tinggal benar yang jauh sih ya nak makanya kebalan gula beli dalam beli yang bola ini sombong betul dia sekalian karena masih muda dan sekaligus juga vokalis artisnya pondok apa nanti coba kameramen sekalian dan juga dari kota lain mungkin satu kamar betul. Jadi tak langkung ini peningkat isi kamar, jadi kurang lebih yang ada di kamar itu mohon saling menerima, saling ngabru, saling tahan. Kalau ada emosi duka yang betul memang ada iya kok tidak ada aja pangas tete jaga ate jaga pasaper ya betul lemari di jepeng mesti dan seram rela gila polang lain PJ aki jago gorong itu bisa dikabari mon antan sambian yang merasa lebih bisa kuda pak ke kamar itu bagaimana bu ini kerja PDN aku nak kiri bu tak apa ini kesodako asodako boleh ke Mekah boleh sedekah boleh kantor kita ini sebetulnya sarana aku beribadahnya sampean ibadah itu tidak selamanya harus terkodekan di masjid tetapi ibadah itu juga seperti ini juga ibadah dan ini kadang yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanpa ada rasa dia, tanpa ada rasa apapun, yang ada hanyalah bagaimana bisa menuntut sahabat, teman, saudara sekamar agar supaya merasa nyaman. Ini ibadah luar biasa dan ini hanya terbatas, hanya beberapa hal saja. Jadi legowo hajena, pasaber hajena, semuanya seperti itu. Masalah kamar A, B, C, D ini gak habis. Tahu saya kompeten. Sampean mau bermain ntar ke kamar 3 ya toleh. Lesok seamainah ke kamar 3. Biasanya di hotel ada fasilitas telepon antar kamar sampean le telepon dulu le telepon pada boy gratis. Tahu sama aja. Pon, ya kan? Dalam hal kamar selanjutnya teknis keberangkatan abadi boleh kepada teknis keberangkatan. Jadi hari Jumat tanggal segermi lastare isya jam belum sudah berada di Al-Marhamah. Eki paham? Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan nilai siapa sebelum Tenggulah membuka pertanyaan kagui panjenengan. Sambil menunggu pertanyaan dari panjenengan, Tenggulah juga menyampaikan bahwasanya grup sudah dibentuk mulai semalam dan saya anggap bisa untuk jadi admin, saya jadikan admin. Di situ bebas sifatnya bebas tapi sopan dan nanti akan diundi di dalam keberangkatan. Sebelum berangkat kita naik ke bis, kita undi dulu, hadiahnya diberikan kepada jamaah. Lalu kepada anggota grup itu ada hadiahnya kepada anggota grup yang kreatif, bisa ngedit foto video yang ada dijadikan sebuah yang menarik sesuai dengan kriterianya nanti akan saya sampaikan di grup. Itu juga dapat hadiah, tapi bukan kepada jamaah, tapi kepada anggota grup. Rahasia.
rahasia. Cuma yang jelas menarik, pasti menarik. Karena almarhamah melayani sepenuh hati. Insya Allah. Para bapak, ibu, saya beten kaula mau diaki. Sebelum dan gula mengakhiri, mungkin ada pertanyaan, ya Tore? Boleh saya tanya Agina? Atau ada hal-hal yang belum jelas, monggo ditanyakan kepada saya, karena kami ingin panjenengan semua menjadi saudara, menjadi satu bentuk kula. Jadi panjenengan cendus tolus akannya bentuk kula. Mirip, ya Tore, ya Tore. Pemberangkatan apa umum tanggal umum tanggal umum ini tanggal segini semakin tanggal 13 berarti korang 12 hari lagi. Jumat boleh. Korang 12 hari lagi. Insyaallah 12 hari lagi panjenengan ampun berangkat dan insyaallah menteri paling selamat depak boleh ke Indonesia. Dan juga keluarga sebagai kelompok dunia ikan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Benda boleh? Ngerek? Manabi pada segi belum masuk ke grup, iki bisa ngocak ke tergulai. Takut tergulai iki lepas. Cuma masih semakin mulai dimasukkan, baru masih beda dimasukkan. Jadi ya Tore, yang masih belum atau yang sudah saya jadikan admin ingin memasukkan saudaranya, familinya ikut serta memantau dan melihat perjalanannya, apakah benar keluarga saya ini ekibe ke Makkah ataukah ekibe ketinggalan. Seperti itu. Jadi biar tidak ada rasa keraguan-raguan lagi, almarhamah terbuka, almarhamah tidak ada yang ditutup-tutupi, almarhamah hadir untuk menjadi solusi. Mirek, baca boleh? Saya tanya Gina. Oh, tapi saya mau berangkat Maret. Rayakin mau berangkat Maulid. Mirek, dari pertanyaan, arke sabon apa? Insya Allah termurah. Tapi insya Allah termewah. Insya Allah. Amin, amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo, Pak Jumari. Alhamdulillah, matur segelangkong peningkat belum disampaikan. Kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Kita amankan ada di semua ya. Mangana berangkat Pak Jumari tak dibawi. Itu bisa ada di semua ya. Ketika kutunya mau beberapa hari reka. Alhamdulillah. Insya Allah kita pulang dari Saudi tanggal 7. Dari Saudinya tanggal 6. Sampai sini kan? Nyampe di Jakarta tanggal 7. Nyampe Jakarta tanggal 7. 7 April. Tanggal 7 April baru turun dari pesawat. Dari Jakarta. Ketika nang Saudi menikah bunyi 20 hari. Biasa almarhumah 20 hari, mama 20 hari remeh gua. So, makanya dari gibah di Siti Aminah sampean ya. Mengikut kalau 12 hari sama insyaallah dapat di Siti Aminah kalau kompak semuanya. Berapa hari itu memang sudah bagian dari program pada new normal ini seperti itu. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Untuk itu bagaimana kita memanage waktu yang sangat sedikit ini dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah hal ini sudah dibuka bebas. Artinya panjenengan selama berada di Mekah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 insyaallah itu mau melaksanakan umroh siang malam sehari telung kali sampai tot betis tengah hajat insyaallah. Insyaallah begitu. Kalau kemarin kan ini Ustaz, minta lontot pedoman. Orang niat kerja minta termelontot. Sampai lontot bulan pergi neragi raya kemar mulutan. Pak lontot kan ada wujud. Jadi cuma sejelas panjenengan bisa umroh
semampu panjenengan mau sehat diatorin benar saya sehat ampun boleh tak memaksa saya sehat ampun cukup sekalian tak menapa itikaf di masjid jangan mengambil risiko yang terlalu besar mau saya sehat dan boleh menghimbau ke panjenengan bagaimana bisa melaksanakan umroh tiap hari. Kenapa? Ini kesempatan yang luar biasa karena panjenengan insya Allah berada di Mekah sudah mau memasuki Ramadan dan sudah pada Ramadan. Orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan kencerna pada berhaji asaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikut pada berhaji, tapi pada berhaji asaran kalaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen mangkana Ramadan bergelara. Kita larangan. Kenapa mahal? Anak pelarang orang yang Ramadan. Sampai umroh sekalian, gencerna pada berhaji asaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Rasulullah itu. Ini kan yang menyebabkan mahal. Semakin ke belakang semakin mahal, semakin ke belakang semakin mahal. Kenapa? Karena mengejar Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu tidak ditentukan kepada tanggal setelah 21. Ada kemungkinan Lailatul Qadar itu juga turun pada tanggal 2 Ramadan. Sampai tidak usah berputus asa, tidak usah ke sana. Yang penting panjenengan bagaimana memilih waktu selama berada di Mekah dengan maksimal. Apa yang bisa diperbuat, perbuat. Apa yang bisa dilakukan yang berbentuk ibadah, yang berbentuk kebaikan, lakukan. Panjenengan tak mampu melaksanakan umroh, sebuah masalah. Panjenengan laku penyamanan berbuat baik kepada sesama juga ibadah di situ. Dan ibadah itu yang dilakukan di tanah haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa itu engkau awiridan, engkau dari ke masjid awiridan, ya tore ke masjid awiridan. Engkau tak awiridan, engkau baca Al-Quran, ya tore baca Al-Quran. Sama, pokok bagaimana waktunya panjenengan dipenuhi dengan ibadah. Insya Allah panjenengan tidak kalah dengan yang 20 hari. Kayaknya ini ibadah bukan banyaknya, tetapi murninya daripada ibadah. Dari kita pak ikhlas adena, pak demang adena, pokok dek remasi enggak kapas. Pada teman sahabat sebeda sekitar aja gini. Apa yang bisa saya berbuat kepada teman saya? Apa yang bisa saya berbuat kepada sahabat saya sekamar? Lakukan. Jangan sampai nanang hatiku. Engkau mau pulang begini. Ada dan kalau tidak ada niatan sampai mau begini, tidak ada itu. Memang murni itu sudah muncul di tangan, muncul cat seperti itu. Sudah berarti itulah. Tidak ada di umbi, tidak ada ini dan itu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu panjenengan pabungkolade, kalau sampean merasa ada beban di dalam kamar, sahabat sampean di dalam kamar, itu adalah sarana ibadahnya panjenengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kirim ke panjenengan karib narema. Bagaimana cara menerimanya? Kalau salah cara menerimanya, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan lagi. Maka diberi emas pun pengiran, jadul beri emas benengkok, ini bersamanya diterima. Istilahnya kan, ya ada kecil. Lantak. Para rabu sebenarnya kau mulia lagi, sambil ada titik, ini baca boleh yang perlu tanyakan. Takut ojen sulit takut ojen tak terang sementara waktu terus berjalan pola berkaburan pasangi kaju. Ya, enggak di sini saja. Nanti bisa melihat dari sisi semuanya. Ya Toren, ini beda saya tanya Akina. Ya Toren.
Monggolan pada grup, cuma grup itu adalah pertanyaan yang bersifat lebih universal, lebih pribadi. Panjenengan tanya dari gula langsung, apa japri dan gula langsung, tidak apa-apa. Jam berapapun saya dibuka HP saya 24 jam ini, kecuali bulan itu berarti mau HP bulan mati, berarti bulan itu. Bapak Ibu, saya bercerita mulia lagi. Monggo, ini pada pertanyaan boleh? Monggo, Pak Sani. Ustaz, mungkin hanya menindaklanjuti masalah kamar. Mungkin alangkah baiknya yang sudah hadir di sini coba dikelompokkan biar lebih mengenal. Jadi kamar 1 A, B, mohon diparti sendiri. Terus selanjutnya, jadi biar kenal Pak Ustaz. Biar kenal. Ya, terima kasih. Ada lagi? Monggo. Di sana sebelum saya menjawab yang di sini ada. Bulan Maulid pembiayaannya yang jelas tidak mahal. Karena almarhamah hadir tidak mahal. Kalau yang lain 30, almarhamah pasti di bawah 30. Intinya begitu. Kalau almarhamah lainnya jual 35, almarhamah di bawah 35. Yang jelas seperti itu. Kalau Mbak Anita tidak mau, saya pergi. Beda orang kan. Tanda neraki nah nombor aja, tak nombor aja. Iya. Kalau masalah harga untuk Maulid masih belum lah. Kita masih belum free. Paling tidak kita pakai gambaran masa lama lah dulu. Kalaupun toh lebih dari situ tidak akan banyak. Kalaupun toh kurang tidak akan banyak. Selama perjalanan itu normal. Bisa pakai 20 hari? Pakai 20 hari insya Allah. Kalau sudah normal kita tetap memakai paket long paket tetap. Macam saking boleh pakai 2 bulan, lebih pakai 2 bulan. Paket haji. Tidak ada paket. Insya Allah kita tetap berusaha setelah keberangkatan yang istimewa ini. Makanya yang sekarang ini adalah keberangkatan menurut saya istimewa. Karena kami berangkat dengan paket di bawah 15 hari itu 2 kali Pak. Saat ini dan kemarin pernah ada beberapa paket bersamaan, paket 12, paket 15, paket 20. Sekarang aja yang bersama dengan proyek ini ada 3 paket. Akhirnya capek saya dengan jual bermacam-macam paket. Akhirnya saya buat paket yang jangan orang paket tak pada berus, paket 20 hari. Pakai dulu hari, pakai tahu coba sampai awal taat. Pokoknya coba ada doa kementerian bagian mulai dan itu bagaimana. Allah rawat tahu, tambah ini lo ini, lo toko habis itu tonton itu mau sampai semingguan. Kalau sampai 20 hari ini, waduh. Bapak Ibu, saya pengen kalau mau jadi, mungkin pada boleh bertanya, miring, diajarin sambil ada tempat. Mungkin dibuat aja, dibuat lingkaran, Pak Fauzi. Insya Allah bulan Maulid kita ada 2 keberangkatan, mungkin sebelum Maulid dan setelah Maulid ada 2 keberangkatan, Insya Allah. Almarhamah ini kalau melihat dari banyaknya yang daftar, insya Allah ada 2 keberangkatan. Dan di dalam 2 keberangkatan itu juga ada umroh standar dan umroh plus tour 5 negara insya Allah. Atau ada yang mau berangkat sekarang, kok ada yang 5 negara, bulan Maulid lagi masih ada kesempatan menabung pada saat ini insya Allah. Dan kita bisa juga berangkat dulu, bayar kemudian juga bisa, tapi tanda tangan dengan FIF. Bukan MOU-nya bukan berdiri, MOU-nya FIF. Berangkat dulu bayar kemudian juga masih bisa gitu. Pokoknya almarhamah itu adalah sebuah solusi. Kami hadir untuk menjadi solusi buat semuanya, dan kami hadir ingin memberikan lebih
apa yang bisa kami berikan akan kami berikan sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada. Bapak, Ibu, karena kami ini memang sudah komitmen dengan kesan kekeluargaannya, tidak terlalu mana saklek di dalam hal semuanya, tak takut yang pengepor formal tapi masih kesan kekeluargaannya tetap kami kedepankan, karena di dalam perjalanan umroh ke Ento lebih condong kita selalu bersama. Kalau kita mau gege-gegean ruwet urusnya. Mungkin betul mulai pertanyaan, apa yang harus kami bawa atau apa persiapan apa yang harus kami siapkan? Monggo diatorin. Mau setujuan pedis sih, ingin setujuan pedis, pecinta makanan pedas, berusahalah ngibet. Emang kata ngenuh tapi banyak tapi ada pedis. Ketingnya ya rakyat ini kan pecinta cepi depan kemang kaposan nyari cepi makin ngalah cepi gue bikin tol tak pedis cepi apa ya. Jadi pecinta cepi silahkan membawa bagaimana caranya, berbentuk apa, seperti apa ya sore. Intinya yang suka pedas panjenengan nyambi TV. Benih nanangnya kisah travel tidak menyiapkan ada, tapi emang kelihatan mengucap di pedis. Terus yang kedua, yang biasa kopi hitam. Takut kopinya tak padat. Di Mekah itu, di Saudi itu kopinya sekelas Nescafe. Tapi boleh kopi sekelas Nescafe, ABC itulah, atau kapal api. Bagi pecinta kopi yang original, panjenengan yang dibeli. Takut depan kamu kaduh cetak sate gula kopi tak cocok. Nah itu selesai ya gula. Nah, gula palingnya beli ya kopi, karena kopinya tidak cocok dengan kopi gula. Lamun lainnya insya Allah cocok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Apa yang harus dibawa? Terus ini dimasukkan di koper besar apa kecil? Mau kena itu apakah ditaruh di koper besar atau koper kabin? Pertanyaannya, mau kena sebaiknya di koper kabin, karena mau kena itu untuk peralatan kita melaksanakan sholat bukan hanya waktu umroh. Kita di Jakarta butuh mukena, di mana-mana butuh mukena. Jadi sebaiknya mukena ada di kabin. Kalau satu, bawa 2 boleh, bawa 3 boleh. Cuma dari travel hanya mampu memberikan 1. Kalau berikan 3, insya Allah parah bantu. Sampai itu berparah. Betul. Mungkin ada lagi pertanyaan? Cuaca sekarang panas apa dingin? Bisa panas? Normal. Enak, cuacanya enak. Kalau sebentar lagi mungkin dingin. Sebentar lagi dingin. Berarti sudah normal. Untuk cuaca saat ini normal. Ya Tore, boleh pertanyaan? Masalah penukaran uang nanti bisa ditukar di Jember, bisa dibawa rupiah nyampe Madinah, ditukar di Madinah, boleh. Mau ditukar ke onlaunan Madinah morot 500 kade dulu, kade morot boleh, kade boleh morot kade. Di Mekah juga ada. Lalu bagaimana cara menukarnya? Kalau sampai tidak bisa ngomong ke saya yang akan menukarkan. Tinggal laporan, saya mau nukar uang, nanti ada kwitansinya, ada notanya, uangnya 500.000 rupiah, jadi rialnya berapa, berarti per rialnya berapa, ada kwitansinya. Saya serahkan Pak kwitansinya. Ada lagi?
Baca boleh? Sobung ini. Sobung, ini apa? Manabi sobung dan gula melanjutkan sekedar sebelum nanti menginjak kepada manasik biasanya al-mukarram ke nasibuddin. Cuman sepintas saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Ka'bah ini adalah seperti ini, kotak hitam, dan ini hitamnya adalah bungkus buntutnya mana kiswah. Kiswah itu 1 tahun 1 kali diganti, 1 tahun 1 kali diganti. Kiswah ini nilainya kurang lebih 70 miliar harganya, sekitar menghabiskan 73 miliar sekian. Karena pembuatan kiswah peneka hanya dibuat oleh satu produsen dengan sekian pegawai dengan satu produksi setahun oleh itu. Dibuat dari bahannya sutra asli dan tulisan lafal yang ada di Ka'bah itu dari benang emas murni dan juga yang putih dari perak murni. Biaya pembuatan kiswah ini kurang lebih 70 sekian miliar rupiah. Kalau dolar kurang lebih 5 juta dolar. Selanjutnya saya kembali kepada Baitullah. Baitullah ini nampak kotak seperti ini. Ini adalah pintu Ka'bah. Di pojok ada rukun Iraqi. Rukun Iraqi adalah pojok lurus ke negara Irak. Di sebelah sini Toronovi, yang mana? Peneka rukun Irak, yang mana? Betul sana. Rukun Iraqi. Rukun Iraqi ini adalah satu pojok yang lurus ke negara Irak. Terus di sini ada rukun, ini bukan rukun, Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad, dari Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah di sini, ini namanya multazam. Multazam itu adalah bagian dari sekian tempat yang mana tempat itu adalah tempat istighabah. Tempat istighabah itu seperti apa? Adalah tempat yang mana apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu doa yang tertolak. Karena istighabah ini, mustajabah ini macam-macam. Ada waktu istighabah, ada tempat istighabah, ada bibirnya memang bibir mandi. Nah, di sini adalah tempatnya, tempat istighabah. Siapa yang melakukan doa di antara Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah, ini namanya multazam, dan yang berdoa di sini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih di depan pintu Ka'bah ini, pojok ini pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Di depan di sini dulu sebelum tahun 80-an, dahulunya guru saya Sayyid Hamid Al-Kab, saya pernah berguru beliau, guru besar Ummul Qura, 2 tahun saya berguru beliau dahulu. Di bawah tahun 20 di sini ini ada tempat, dulunya tempat itu ajuran dan ajuran itu adalah bekas malaikat Jibril waktu ngajari Nabi Muhammad SAW sholat. Sekarang sudah tidak ada, rata di sini.
Terus di depan lagi ada makam Ibrahim. Banyak terbunter mengganggulan atau toples kerupuk seragam. Nah, di situ ada makam Ibrahim namanya. Di sini ini adalah tempat istijabah. Jadi sampean usahakan bagaimana ada di lurus ini sampai ke lurus sana, tidak harus di depan di sini. Jadi sekol-sekol, sehat tahu sarap tiga Ka'bah dan lain sebagainya. Cukup luruskan saja posisinya, apa luruskan. Lima pintunya Ka'bah, 5 Hajar Aswad. Oh di situ saya ambil posisi di sini. Saya ingat anak saya belum berangkat. Semoga Maulid berangkat bersama almarhum. Doa di sini. Doa. Karena sampai diberangkatkan oleh anak, berarti orang tua esromakan kader benana. Pak, Bu, sampai berangkatkan ke Pak. Popong kita dengan umur, popong kita dengan kesehatan. Bapak nak pikir dulu, pinter lah anak-anak senang. Berarti orang tua nak esoro mulai kebangiran mulai bunga. Bagi kulo bukit, bagi doaki beberapa. Anak berkulo ya Allah tak boleh ke Arab, tak boleh ke Badah, ke India Badah, bahasa Sunda Badah, bahasa Jawa Badah, bahasa Bikepik Badah, pangeran Oni lebih dalam bentuk terkait. Jangan sampai lepas sampai adu aji keluarga berumah selain adu aji abang dini berada di sini. Ini adalah tempat istijabah, tempat doa yang mana doa ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, kalau boleh nggak saya lepas. Yang kedua, kita berputar terus di sini ada rukun iraqi. Setelah dari rukun iraqi, kita juga ada bulatan. Segoni nyamana Hijir Ismail. Sehingga Hijir Ismail ini adalah bagian daripada Baitullah. Pada suatu ketika putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat berada di dalam Ka'bah, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam deparengaki pakon asolat badana Hijir Ismail. Lah benar videonya bisa. Ini semua pada dibilangkan benar. Karena Hijir Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Udah pernah masuk ke dalam Ka'bah pada tahun 96-97 insya Allah Ka'bah ini direnovasi, dan itu direnovasi dan dibuka untuk umum masuk ke dalam Ka'bah. Cuma antrinya habis Isya, biasanya masuknya menjelang subuh. Itu kurang lebih 10 bulan insya Allah waktu renovasi di dalam Ka'bah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu itu masih di Mekah dan ikut antri. Masuk esena Abu Arabosa Ra'ade dulu Arabosa Rosa. Dia betul juga apa? Kenyaman apa? Kenyaman apa itu? Betul tanya dia tuh. Dan yang itu waktu itu kan senyaman. Yang kedua di sini adalah Hijir Ismail. Di Hijir Ismail ada 2 pintu. Kita bisa masuk kalau dulu, kalau sekarang gimana Ustaz? Tapi boleh masuk. Oh. Alhamdulillah, untuk sampean sudah ada kesempatan, insya Allah bisa masuk ke Hijir Ismail. Biasanya saya bawa jamaah kemarin waktu di Terulung Depak, dan kita melaksanakan doa di situ, sholat di situ di Hijir Ismail. Dan insya Allah semoga di keberangkatan Maret ini ada kesempatan buat kita untuk bisa sholat di Hijir Ismail. Di Hijir Ismail ini ada hal yang aneh. Di pintu masuk dari sini, ketika kenapa nyaman tuh? Pintu Ka'bah. Nah, dari kita ini, dari sini ini ada pintu masuk. Namanya kita harus pelan-pelan dan merasakan.
Di sini ada sebuah hawa yang dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Sampai ingin merasakan di situ. Rasanya lembut dan halus. Jadi kalau tidak tahu sampean depan orang masuk jabat. Tapi sebetulnya kalau sampean tahu, sampean mau masuk, benar-benar rasakan. Dan di situ ada memang rasanya. Itu adalah hawa yang memang dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Ingin tahu rasanya hawa surga seperti apa, masuk di situ. Mau kita buka bulan Maret, molot makan boleh. Keren juga. Molot makan boleh. Bercerah benar Pak Mardi. Selanjutnya kita sholat di situ, sholat tenika pada sholat pada karena edelek kabar dan dengan Hijri Ismail itu merupakan tempat istijabah yang kedua. Tempat istijabah seperti apa yang tadi diucapkan, tidak satu pun doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau berdoa. Apa saya minta sampean? Ya Allah, dan boleh berangkat ke Ambon Majar ke Al-Marhamah Group, tolong juta 500 ya Allah, terima kasih ya Allah, misalnya. Sampai tak usah memperkenalkan. Kalau sampai tengah pikiran, pakun ya bapak, di pikiran sampean. Pakun, tak usah doa dan berdoa untuk mengembalikan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang yang telah pergi ke Baitullah dan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah dibelanjakan, apa yang telah dipergunakan untuk itu semuanya akan Allah ganti. Berarti janjinya Allah tak usah, Allah tak cerpat, tak usah beko, tak usah doa boleh bisa. Sepenting doa boleh dengan kita, mon anak si berangkat doa orang itu. Ya Allah, Aba Umi dan Buddha-Buddha itu ya Allah, paringin kesuksesan, paringin keselamatan di waktu awal akhir. Kuliah itu kami beradunan berbuat ya Allah, bertahun ya Allah, setahun buka alimangkat bersama Al-Marhamah Group ya Allah. Insya Allah itu akhir. Kalau yang ibu anak nak foto artinya sudah ke bubur, anak kompoi cucu orang sebenarnya kepi ada kuliah itu kami beradunan. Kalian bisa segera berangkat bersama Al-Marhamah Group. Alhamdulillah. Seterusnya tempat istijabah lagi adalah semakin ditutup. Nenek Eka itu ada Zam-Zam, sumber Zam-Zam. Dimin masuk ke bawah, ingat kertas kinto Ka'bah, gak masuk. Agak bisa ke bawah segitu, bawah belum lega. Mungkin kalau dari ini 20 Bukolo peninggal ruangan itu. Karena kebetulan karena ngetik kulit itu, tegulah memtaidu ini tau. Seijaga itu sampai sorok adan awal boleh ijaga ini. Memtaidu tas. Kalau gom sebenarnya benar yang ngalah. Memtaidu Zam-Zam selamat sampai kena adan awal. Jadi karena pengita kandang lah Zam-Zam. Setam di situ tak boleh dijagain. Nomor 2 dengan Zam-Zam kelap nyaman. Itu Zam-Zam. Semakin nomor ditutup di situ. Banyak sekali tempat-tempat yang istijabah selain daripada tempat yang saya sebutkan. Yang saya sebutkan ini adalah tempat istijabah yang sudah makruf, yang sudah umum, semuanya paham, semuanya tahu di situ. Baik di Mekah, kalau di Madinah ada Raudhah, nanti ada Masjid Kuba, banyak kok. Itu adalah tempat-tempat istijabah. Jadi mulai dari semakin panjenengan siapa lagi doa nak kangkui abang tibi, kangkui selamat nak abang tibi, kangkui nak potoh, kangkui orang sempoh bersedih. Para rabu seperti kau mau jadi. Terakhir pemator, kalau kain terkulah matoroah, terkulah buaki juga, manter paringan kesehatan, kesempatan keangkutan panjenengan yang lebih sempurna
di dalam melaksanakan ibadah kentok agabis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin kegula ki paring tambah umur bisa ngeraki totona panjenengan komboya panjenengan penangana panjenengan bersepekor doa juga dan boleh paringin kemampuan di dalam ajaran lagi amanah kayak gitu. Itu saya bisa tergula atau lagi sebelum tergula itu top amin beda sedikit tanya lagi ada tergula ngirek mulai sebelum tergula malam salam ngirek namun tergula ampun lastari malam salam sedikit bisa tanya ke tergula ke grup atau japri secara pribadi. HP untuk HP semanggen, apakah masih wajibkah kita membawa HP Android kepada setiap jemaah? Insya Allah sampun tidak. Abang tak usah dengan kelonggaran sistem, kelonggaran peraturan, maka saya diberilah niat nih buat HP, lepas ngaji dan bombonya semanggen, alhamdulillah. Rasa sambil, jadilah. Kemon bisa nyambi bisa minta bah tak nyambi belum. Ada lagi pertanyaan? Kobong ini atau sekelangkong sekali toh pemator dari Abdina kurang lebih nyon pengomora wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.